Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, saya ASP Dakwah Spiritual, dan di samping saya ada Nyi Dewi dari Kanjeng Bumi. Kali ini kami menelusuri rumah kapal yang konon kata orang Lampung tempat ini sangat mistik sekali. Dan kalau saya sih sudah 2 kali ini datang ke sini, artinya berkunjung ke rumah kapal ini. Mungkin makhluk-makhluk sini ada yang kenal juga dengan kita. Tapi di sini juga saya ditemani oleh Nyi Dewi dari Kanjeng Bumi. Iya. Ya mungkin kira-kira apa nih Nyi Dewi yang mau kita ungkap ataupun kita selusuri ini? Karena kami baru ya, Bang ya, baru pertama kali ini kemari, kayaknya cuman yang dilihat yang di luar-luar aja deh ya, gitu. Karena abang yang udah pernah kesini mungkin yang lebih tahu deh. Oh ya, ya sebenarnya di sini ada penghuninya yang sudah lama ya, sosok ular naga. Panjang banget nih. Gede ya? Oh gede banget sampai di ujung rumah ini. Makanya rumah ini dari dulu mau dijual nggak pernah laku ya. Benar. Karena memang ada dan yang menjaganya. Tapi memang tapi di sini Nyi Dewi banyak orang kecelakaan di sini sebenarnya. Ya, aku lihat banyak. Banyak kecelakaan karena disebabkan oleh sosok beliau ini. Karena sosok beliau ini nggak mau terganggu. Ketika terganggunya dengan knalpot motor yang gede tadi, motor gede, terus juga orang-orang mabuk. Bahkan juga pemirsa ini juga banyak makhluk-makhluknya karena tempat ini Nyi Dewi dibuat jadi tempat yang mesum. Tempat mesum masyarakat. Jadi artinya ya makhluk-makhluk astral itu Nggak yang suka. bukan nggak suka sebenarnya, malah suka. Iya, malah suka ya guys ya, ternyata ya, gitu. Iya. Seperti itu. Jadi base camp ya, karena Ya. untuk tempat maksiat akhirnya jadi base camp, Iya. gitu. Nah jadi lebih dalamnya lagi kita selusurin karena juga ada sosok-sosok juga ya. Kalau waktu itu ada Mbak Kunti ya, sama juga ada Genruwo juga. Jadi kita lebih dalam lagi. Mungkin ada sosok-sosok baru yang mungkin datang ke sini. Bener ya, dari tempat lain. Jadi Bang HSP, kira-kira kenapa sih rumah ini dinamain rumah kapal? Ya, jadi dulunya di Dewi ya, rumah ini dibuat oleh satu pengusaha yang konon pengusaha ini berasal dari yang bekerja di kapal. Akhirnya bekerja di kapal, dia punya rezeki, membentuklah rumah ini seperti rumah kapal. Jadi rumah ini kalau kita masuk nanti seperti kapal gitu di dalamnya sebenarnya. Arsitekturnya gitu ya, Ya, maksudnya. ya seperti itu. Karena orang yang punyanya dulu pernah kerja di kapal, jadi dia mempunyai pikiran untuk buat rumah seperti kapal. Tapi kalau lihat dari depan memang nggak sama kapal, tapi nanti di dalamnya. Kayaknya biasa aja ya guys, kalau dari luar. Ya. Kalau gitu kita mulai telusuri aja, gimana, Bang? Oke, baik. Banyak itu ya, Bang ya. Ya, jadi hati-hati karena sudah lama sekali nih Nyi Dewi bangunan ini. Ada tuh. Dengar-dengar juga jadi tempat rumah orang lah katanya ya, Bang. Ya, jadi pernah di sini ada orang kurang waras. Kurang waras ya. Jadi nginap di rumah kapal itu, tidak di bawah. Tadi mungkin nggak ada lagi ya. Mudah-mudahan ada lagi. Nah, ada juga Nah, jadi kita turun dulu ke sini Nyi Dewi. Tangganya terlalu tinggi sekali ya. Nah, inilah yang disebut dengan rumah kapal. Karena bentuknya seperti kapal. Bagus ya, Bang ya. Iya. Sebenarnya bagus arsitekturnya gitu, tapi kenapa ini ya jadi rumah angker begini? Karena membangunnya ini Nyi Dewi, kalau orang-orang percaya dengan mistik ya, dia di bawah ada di bawah tanah. Underground lah ya, Ya. base camp gitu modelnya. Jadi tanah ke bawah. Basement. Sebenarnya itu Salah. Ya. Basement salah guys.
Saya panik di sini. Hawanya udah aneh-aneh, jadi Hawanya udah panas ya. Sumuk ya di sini. Hawanya panas sekali. Iya. Ayo kita turun sampai di bawah. Terus Bener-bener panas di sini. luar biasa. Iya. Aduh, hati-hati. Hati-hati. Ya. Kita agak. Nah, ini saya terangkan. Sini, ini Dewi. Kemana nih? Itu mana? Masalah kenapa? Nah, ini dulunya nih Dewi. Ini ruangan apa ini, Kang? Ketika pertama kali ya, saya sering kesini. Saya kesini dengan teman-teman. Ini dijadikan tempat orang sajen apa? Sesajen gitu kayak muja ya? Kayak orang-orang memuja. Meminta sesuatu di sini. Ya, jadi banyak sekali sajen di sini. Dan lihat bertabrak sekeliling ini karena memuja sesuatu. Iya. Bahkan mereka mencari ilmu banyak juga orang-orang betapa di sini. Iya. Mereka manggil ular itu kayaknya sih di sini, minta dengan makhluk itu kayaknya di sini. Gitu ya. Kira-kira di Dewi apa yang sudah dirasakan, yang sudah dilihat sosok-sosoknya di sini? Kalau dirasakan kayaknya di sini emang rumah ini energinya kayak ada pusat negatifnya gitu. Dan ini kayak muter gini dan banyak makhluk yang berpusat di sini. Ini panas, sumuk, sesak napas. Ya, kita ke situ, ke belakang ada ujung. Mana? Ada kamar-kamar ya. Awas paku ya. Udah Kalau mana? di sini cewek nih, kalau yang di sini. Iya. Cewek nih. Putih ya? Oh, ini benar-benar kalau yang di sini tempat masak ya? Ya. Astagfirullahaladzim. Melihat ya? Ya pemirsa, sudah banyak energi yang terkena ya, bahkan Nyi Dewi sampai mual-mual, sampai itu memuntah. Jadi dari tadi Mbak Yani tadi lihat sesuatu yang artinya langsung kaget. Jadi banyak sekali, dan Mbak Kunti ya ada di sini, ada di sini. Ini energinya udah luar biasa. Ngumpul semua di sini Udah ternyata. ngumpul. Ya. Jadi bahkan waktu itu di sini banyak sekali ya, waktu itu dulunya. Nah, tapi kita coba diterangin ini. Jadi nih. Nah, di sini dapur ya. Jadi di sini ada perempuan yang artinya jadi artinya apa yang Nyi Dewi lihat di dapur itu? Saya ngelihat banyak kayak tulang tengkorak itu tangan, ada rambut ngejuntai dari atas juga, ada sosok makhluk, dia kayak jalan ngerembet di tembok gitu. Banyak anak kecil, makhluk kecil-kecil juga, terus kayak semacam banyak banget. Banyak dan itu macam-macam gitu, macam-macam banyak banget. Ya, inilah pemirsa rumah kapal yang disebut oleh teman-teman. Jadi penampakan tadi sudah dilihat oleh dua teman-teman kru, tapi mungkin nggak masuk di kamera tadi karena kamera nggak mengarahkan untuk penampakan. Tapi coba nanti minta statementnya kru sama Mbak Yani sama Yogi seperti apa yang menampakkan tadi. Yuk. Ayo. Boleh. Mbak Yani, ya pemirsa, karena tadi itu langsung
dilihat ya penampakannya oleh saudara Yorgi dan Mbak Yani. Kita biar tidak penasaran, kita tanya langsung pada orangnya. Gimana Mas Yorgi, apa yang dilihat tadi Mas Yorgi? Tadi pas turun ke sini, kita ke tempat dapur ya itu ya. Dapur itu ada cewek duduk di situ, dia ngomong hai gitu aja, dia ngapain. Nah, habis itu ya nggak ada berbenturan lagi ya Mbak ya, nggak ada berbenturan lagi Bang. Cuman masalahnya pas saya masuk ke kamar yang ini nih, kamar yang ini itu dia nongol wujudin pala, tapi segini aja. Dia langsung nongol gitu. Nah, dan saya di situ kaget, langsung dia juga ngelihat pas posisinya di situ, pas kami nyenter ada dia gitu kan. Langsung kaget, Mbak Yani kaget, aku kaget juga, makanya jadi nggak kontrol suaranya. Tadi yang di depan tadi kaget tadi kenapa? Apa yang dilihat di depan sendiri? Ya itu. Oh, yang nongol itu tadi? Yang nongol tadi. Dia sering emang yang ganggu lah, kalau ibaratnya yang ganggu. Ya, gitu dia. Ya, silakan. Kalau Mbak Yani apa tadi yang dilihat Mbak? Tadi itu kayak genderuwo itu loh Mbak, kan masih masuk itu ya. Masuk ke sini tuh dia udah kelihatan di sini. Oh. Nah, gitu. tapi kan dia banyak dia. Nah, pas Penuh kita ke situ gitu. dia nongol gitu aja. Nongol. Mungkin dia kan mau menunjukkan ya, nampakin, tapi kita udah kaget duluan. Tadi saya lihat Mbak Yani Muntah-muntah juga ya? Muntah itu tuh apa? Kayak bangkai-bangkai kecil-kecil di sini nih. Kayak potongan tubuh atau gimana? Manusia dibunuh-bunuh gitu ya. Di sini ini. Oh gitu ya. Kayak gitu. Jadi kayak jijik loh ngeliatnya. Oh gitu. Jadi di sini sering jadi tempat ini. Ya. Iya, gitu ya. Ya. Dengar ya. Makanya saya bilang tadi, apa yang saya katakan tadi, di sini tempat orang pacaran ya, tempat orang maksiat, minum-minuman, judi, bahkan nepak, cari uang di sini. Ogel ya Bang. Ogel. Jadi artinya ya zaman sekarang ini zaman seperti itulah ya. Jadi ya itulah, siapa yang tak tebal imannya ya artinya terjerumus oleh gangguan makhluk seperti ini. Karena mereka senang mengganggu apa tuh? Bukan mengganggu. Kalau ada orang yang datang untuk berbuat itu di Dewi, ya mereka lebih lebih dukung. Jadi sebenarnya tempat ini tuh jadi lebih angker gitu karena memang dibuat maksiat dan banyak makhluk-makhluk yang datang akhirnya gitu ya Bang ya. Harapannya sih untuk yang punya rumah ini artinya diperketat agar tidak ada orang yang bisa masuk ke sini, supaya artinya nggak dijadikan tempat yang salah. Atau direnov ya, dibenerin lah ya, biar nggak jadi tempat Di situ juga tadi ada yang nampak loh. Iya, di jendela. Apa itu Mbak Yani? Itu kayak kuntilanak gitu ya. Ya memang ada, artinya yang saya katakan tadi ada kuntilanak ya. Kalau dulunya nampak di jendela ini. Ya ini enggak, sekarang emang dia lagi di sini. Dia sebenarnya dia ada senang di sini. Ini lagi di sini di belakang Obi ya, di belakang Obi lagi di sini. Kalau mau di center siapa tahu dapat kan. Ya. Jadi ini ya sosok ada yang meninggal di sini, tapi kita nggak tahu namanya. Kita tahu namanya siapa nih? Nggak ngasih tahu deh. Masih tahu nama, tapi Cuman dia minta kiriman Fatihah. ya. Doakan selamat dunia akhirat. Karena dia ini sudah jadi keluarga. Baik. Jadi kita doain ya di sini untuk beliau ini supaya beliau ini bisa tenang di alamnya dan bisa diampuni dosanya, dan di sana lebih bisa ditempatkan di sisi Allah yang baik. Tidak seperti yang beliau ini jalani di dunia ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ilahu arwah khususan. Gimana? Oke, makasih. Ini kalau saya lihat ya, seperti pernah dulu ada orang nggak waras, mungkin dia nggak makan ya, nggak ada keluarga, jadi diamnya memang udah di sini. Nah, mungkin dia meninggal di sini, tapi ya kita doain Ya orang yang kalau ada orang yang pernah kesini melihat ada orang nggak waras hidup di sini ya ini. Oh ini, Iya. beliau ini yang meninggal? Iya betul.
Jadi keluarganya nggak ada lagi. Jadi pemirsa yang ada di rumah, kalau pernah melihat orang yang tidak waras ataupun meninggal yang pernah ada di rumah kapal ini, ternyata beliau tersebut sudah tiada, jadi sudah meninggal. Dan ini arwahnya tadi itu minta didoain, jadi sudah lama sekali artinya beliau enggak lama sih, paling 2 tahun yang lalu gitu beliau ada di sini. Terima kasih, yuk kita sambung lagi. Lukisan perempuan cantik ya Bang ya? Oh iya, ini yang dibilang sama teman-teman di luar sana bahwa ada lukisan. Tapi katanya lukisan ini bisa hidup ya, artinya matanya bisa apa? Bisa meroleh gitu katanya ya. Meroleh gitu kan. Tapi ya kalau kelihatan dari sini tuh ya enggak sih, lukisan biasa aja ya biasa gitu. aja. Tapi kan memang patung ataupun lukisan itu bisa jadi tempat makhluk-makhluk seperti itu. Ya memang, makanya di rumah banyak sekali yang mempercayai bahwa jangan ada patung, jangan ada patung lukisan, karena makhluk-makhluk astral itu senang artinya diam di benda-benda tersebut. Ya, itu artinya bisa jadi ya memang bisa meramulek karena memang ada makhluknya. Tapi memang ada perwujudan perempuan seperti ini sih di sini. Ada ya. Ada. Ya mungkin kalau saya lihat sih ketika orang bertapa ataupun mencari ilmu di sini ketemu dengan sosok perempuan, jadi dilukis sama dia seperti itu. Bisa jadi juga namanya jin kali ya Bang, dia ngewujud apa aja gitu. Oh iya. Sampai ini konon ini Mbak, dari awal yang punya rumah dia yang lukis. Perwujudannya Pas seperti ada kok. ini, masih ada penghuninya udah dilukis. Dilukis ya. Ya artinya memang ini yang apa? Dianggap Dia punya inspirasi, mungkin pernah ada perempuan seperti itu dan dilukis dia gitu kan, bisa jadi juga. ya. Oke ya, kita ke sebelah. Ya, jadi kita mungkin sudah di tempat yang terakhir di Dewi. Kayak kamar ya Bang ya? Ini ruangan yang terakhir. Jadi ruangan ini pemirsa yang paling kuat energinya. Jadi energi yang paling kuat di sini, karena di sini itulah tempat orang yang bermaksiat. Bermaksiat karena ini tempatnya mabok, tempatnya berzina, karena ini yang paling bagus ruangan. Karena anggap mereka tempat orang berjudi, jadi seperti itu. Nanti makhluknya yang paling dan energi yang paling kuat di sini, di ruangan yang akhir ini. Tadi juga ngeliat di jendela itu. Ada yang ngintip. Ada yang ngintip-ngintip dari jendela tadi. Oh, ada yang ngintip ya? Iya, Ya. mereka ngeliat, merhatiin dari. Ya mudah-mudahan ada yang tertangkap kamera ya pemirsa. Nah, terus ada sesuatu nanti akan sudah melihat di Dewi ataupun kru yang lain, artinya sosok naga. Nah, inilah artinya yang lebih kuat dan menguasai tempat ini, sosok naga besar yang artinya ceritanya berasal dari Gunung Merapi ya. Krakatau. Gunung Krakatau ketika meletus maka Krakataunya Bukan apa? Daerah. Oh, daerah bukan tempat ini, daerah dari yang depan itu ke belakang. Ya, artinya Daerah. ya artinya awal asalnya makhluk ini dari Gunung Krakatau. Tapi ini naganya besar sekali pemirsa. Ini naganya dari ujung rumah ini sampai ke kepalanya, sampai ke ujung rumah yang di sebelah sana. Yang di seberang itu. Ya, makanya kalau nyebrang ke sana itu memang udah kena badannya sebenarnya. Makanya orang-orang yang ngebut, nah ini saya ingatkan kepada anak-anak muda, berhati-hatilah lewat di depan ini. Karena kalau ngebut, kalau mabok, kalaupun ada niat yang tidak baik, pasti terjadi kecelakaan. Jadi sudah banyak nih Dewi yang celaka di sini. Nah itu, ya. karena mereka paling nggak senang dengan terusik suara motor, suara orang mabok dan suara orang ugal-ugalan. Gitu. Benar-benar. Jadi sebenarnya kalau dibilang positif apa negatif itu jadi Bang energinya kalau seperti itu, karena dia nggak ini gitu. Ya kalau saya anggap itu negatif. Negatif, Karena ya. kalau dia positif dia tidak akan pernah ganggu manusia.
Karena walaupun orang jalan bawa motor dengan ngebut, ya memang jalannya manusia. Karena manusia awam tidak bisa melihat mereka. Jadi artinya saya simpulkan itu negatif, gitu kan. Karena yang positif tidak akan mungkin dia akan bersentuhan dan mungkin tidak akan bisa mengganggu manusia. Karena alam mereka beda, alam manusia mereka beda juga. Seperti itu. Benar banget gitu. Jadi yang di sini memang isinya negatif semua ya Bang ya? Ya, seperti itu. Ayo kita ke atas, mungkin kita di depannya lagi untuk menyampaikan sesuatu. Dato Teku. Mbak Yani. Pegang lampu dong, kasihan. Ini juga. Oh iya. Bang, masa dua ya? Sorry. Ya pemirsa, tanpa disadari ya, pas kita udah mau di ruang itu ternyata Harry dapat serangan ya, dapat serangan. Memang saya udah lihat dari tadi dia agak bungang-bungang terus, tapi ya Insya Allah dia bisa mengatasi dirinya sendiri. Awas, tahan. Pas ada paku. Ada paku. Pasti Nah, besar lampu ya depannya itu. Pak Yani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ada keperluan apa Anda kesini? Ya, yang pertama keperluannya artinya ingin tahu segalanya lagi tentang ada di sini, supaya masyarakat tahu keberadaan makhluk di sini dan jangan dijadikan tempat-tempat yang permainan. Kayaknya di sini dijadikan tempat permainan sama orang-orang yang paham dengan ilmu-ilmu spiritual. Benar nggak? Saya tidak pernah menuntun mereka ke sini. Betul, betul. Nah, makanya tujuan kami di sini supaya menjelaskan bahwa makhluk-makhluk yang ada di sini yang lebih dalamnya lagi. Mohon ceritakan dengan kami. Anda ini sudah lama di sini, memang sudah nunggu di sini dan perwujudannya seperti apa? Saya adalah seorang putri. Oh, Anda seorang putri. Apakah benar Anda perwujudan yang dilukis di dinding itu? Oh betul. Nah, apakah benar kata masyarakat bahwa sering lihat lukisan itu hidup, matanya meremelek? Tidak semua bisa melihat. Oh, tidak semua bisa melihat. Tapi benar ya. Itu Anda yang menggerakkan itu lukisan ya? Iya, saya tinggal di dalamnya. Oh, berarti Anda itu tinggal di dalam itu. Sudah lama apa yang Anda ketahui tentang rumah kapal ini? Semenjak penghuninya ada di sini. Oh, semenjak penghuninya ada di sini. Nah, kenapa kok sampai penghuninya nggak melanjutkan lagi seperti ini? Apa memang ada gangguan? Apa seperti apa? Itu adalah rahasia mereka. Oh iya. Putri aslinya dari mana nih? Dari Kerajaan mana? Kerajaan mana? Saya dari Jawa Barat. Oh, dari Jawa Barat. Sampai ke Lampung tahun berapa, Putri? Nggak mau cerita ya. Maaf, Putri ini sangat lembut sekali. Artinya, Putri suka di sini. Karena saya memang tinggal di sini. Oh iya. Kalau misalnya Putri diajak untuk keluar dari sini, Putri bersedia? Tidak boleh. Nah, itu yang saya mau ungkap tadi. Yang tidak bolehnya seperti apa itu, Putri? Putri tidak boleh pergi dari sini. Yang nggak membolehkannya, Putri? Adakah yang dijaga? Adakah yang dijaga atau ada perjanjian, Putri? Oh, tidak ada perjanjian. Ada yang dijaga, Putri?
Oh gitu. Atau Putri memang diutus oleh Raja Putri ke sini? Tidak juga Putri ya. Coba nih Dewi, katanya. Kalau boleh tahu apa yang dijaga Putri? Tempat ini. Kenapa jadi berkenan tinggal di sini? Alasannya apa? Kan banyak tempat-tempat lain yang bisa Sudah ditempati. dari awal saya di sini. Adakah yang membawa kemari? Diminta untuk menjaga rumah ini. Iya. Masalah naga itu gimana? Siapa beliau itu? Naga. Beliau ada di situ. Menyaksikan kita. Pasti beliau udah kenal dengan saya kan? Beliau tidak suka. Iya. Tidak suka dengan kehadiran kami atau tidak suka karena terganggu? Tidak suka dengan semua ini. Oh, tidak suka dengan semua ini. Kalau Putri bagaimana? Tidak ada masalah. Oh iya. Karena kalian tidak mengganggu. Oh, amin. Iya, iya. Di sini Putri. kan ini Mbak nanya Tapi ingat, kenapa? nanti setelah pulang dari atas itu, Ya. jangan menoleh ke belakang ya. Oh ya, semua kita jangan boleh ke belakang ya. Kalau udah nyampe. Ya. Di sini kan rata-rata makhluknya negatif nih, energinya Putri gitu. Kenapa bisa betah ada di sini? Karena kami tidak pernah berputus asa. Oh betul betul. Putri tahu semua maksiat yang terjadi di sini yang dilakukan sama manusia itu. Manusia memang berjana. Putri, saya ingin keterangan sedikit yang meninggal. Benar ada yang meninggal dari Putri? Itu adalah orang gila. Oh orang gila ya betul. Iya. Dia dipukulin sama anak-anak. Astagfirullahaladzim. Udah tuh nggak makan juga Putri ya. Dia makan, Terus mayatnya kemana Putri? membusuk. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iya. Membusuk ya Putri ya. Iya. Ya, jadi pemirsa, orang gila yang pernah ada di sini dulunya sudah meninggal dan dia membusuk di sini. Dan artinya alhamdulillah tadi kita sempat mendoakan beliau, mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah. Amin. Ini ada yang datang lebih gede lagi ini. Cuman lagi ditahan aja, dia udah di dekat sini. Nah, Putri ada sedikit penyampaian ke kami ya Putri? Hati-hati, Iya ya. jangan suka bermain-main. Ya. Karena makhluk, Ya. ada yang jahat, ada yang tidak. Iya ya. Maaf, boleh tahu nama Putri apa? Oh tidak boleh Putri ya. Baik Putri. Terima kasih Putri. Semoga Putri betah dan bertahan di sini dan di alamnya dimuliakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Putri ya. Ya. Ya, pemirsa, ini sosok Genderuwo ya. Dia baru mau banget masuk ke sini. Kayaknya ada sesuatu yang mau disampaikan. Ya, jadi artinya, ya, tahan. Ya baik. Tujuan Anda masuk pasti ada sesuatu yang mau disampaikan. Tahan. Jangan ada pertempuran. Oh ya, biarkan diri. Biarkan diri. Baik. Oh ya, inilah sosok beliau. Gede, ya, energinya kuat sekali. Maaf, saya panggil Mbah aja ya. Barang-barang di sini. Oh tidak, demi Allah, demi Rasulullah kami tidak akan mengambil barang-barang di sini. Tapi saya lihat ada yang ambil kujang di situ. Pernah ada yang narik barang ya? Betul. Eri tadi kamu mau ini ya? Ya. Ini Mau ambil barang? ini enggak.
Jangan main-main di sini. Apa ini? Kena dia ini, diserang ini. Oh, Anda yang nyerang dia itu tadi? Apa dia mau ngambil barang? Remeh. Oh. Nah ya, oke. Itu aja yang Anda sampaikan. Intinya kami tidak ngambil barang ya, yang ada di sini. Terus ada apa lagi yang mau Anda sampaikan? Lepaskan. Lepaskan yang mana? Iya. Biar nggak salah paham. Lepaskan. Lepaskan. Iya, iya. Oh, apa aja lepaskan? Enggak, ini mau masuk. Oh. Terus saya tahan. Lepaskan kata dia. Oh ya. Mau numbur langsung ke sini ke dia ini mau langsung buk gitu loh. Makanya ditahan gitu. Oh ya. Anda jangan sampai dia masuk, Anda ditahan aja di sini ya. Bukan ngurungnya, tapi saya butuh dengan kamu aja gitu. Kamu pegang satu makhluk dari sini. Lepaskan. Lepaskan, jangan ada ini. Lepaskan. Pokoknya intinya jangan pernah ada hal yang kurang baik ya. Karena saya juga ngajarkan semuanya nggak ada menarik barang atau apa. Lepaskan dia. Ya, coba lepaskan biar kita nggak terlalu panjang. Kalau dilepasin tabur loh di sini Pak. Hmm? Kalau dilepasin semua daripada. Bukan punya kamu, yang makhluk yang di sini, makhluk yang kamu ambil di sini. Harry yang pegang. Enggak. Enggak. Bukan lepas punya kamu. Harry apa saya? Kamu. Saya ngambil apa ya? Kamu jangan ajak saya bertemu. Ya makhluk ini nggak suka ya ada apa itu kawannya diambil oleh tim kita, tapi saya sudah perintahkan untuk lepaskan karena memang kita tujuannya seperti itu. Santai. Ingat pesan saya. Ya. Perginya kamu dari sini, tinggalkan dia.